Yang kami hormati pemerintah Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidik, dan juga seluruh masyarakat dari berbagai komunitas yang hadir bersama di pelataran duka pada siang hari ini. Yang kekasih di dalam Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, keluarga, handetolan dari berbagai-bagai tempat, dan amat terlebih yang sama dikasihi Tuhan, seluruh anak cucu dan rumpun keluarga yang berduka. Hari ini Senin tanggal 16 September 2024 dilaksanakan pelepasan dan pemakaman jenazah almarhumah Martina Seleng atau yang kita kenal dengan Nenek Michael. Sebelum kita masuk di dalam berbagai acara kegiatan pada pagi menjelang siang ini, izinkan kami untuk membacakan rangkaian kegiatan atau acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga penyampaian dari pemerintah, yang keempat ungkapan bela sungkawa, yang kelima ungkapan hati dari keluarga, yang keenam pengumuman, dan yang ketujuh penutup. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terlebih khusus kepada seluruh anak cucu rumpun keluarga, kita akan masuk dengan teduh dan tenang di dalam acara ibadah. Sidang penghiburan yang sama dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tenang, kita memulai ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah pada siang hari ini. Bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 107, Yesus Kawan yang Sejati. Bagi yang memungkinkan berdiri, kami silahkan berdiri. Votum akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nirmala Dewi Gopala. Yesus kawan yang sejati, memberikan dirinya, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahan, naikkan doa padanya. Adakah hatimu susah, berbeban semua? Adakah hatimu susah, berbeban
pelepasan dan pemakaman jenazah orang tua kekasih kita, Ibu Martina Seleng pada saat ini, dari awal sampai pada berakhirnya, ialah datangnya daripada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 124, Penawar di Gilead. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nirmala Dewi Gopal. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela, tiadakah tabibnya? Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan disembuh. Dalam darah perjanjian adalah kesembuhan. Demi Yesus dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Bagi Saleh yang lemahlah, Ia berikan hidupnya. Ada obat di Gilead oleh tabib yang besar. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan disembuh. Mau kau coba tabib itu, turutlah perintahnya. Sabdanya berkata ikut, berserah di tangannya. Harap dengan keteguhan, serahkanlah asal kamu. Engkau tahu yang di Gilead ada tabib yang masyhur. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan disembuh. Teman-temanku si asam sinuan solan asam, mai komita mak pasandek aku puang umur biola doa syafaat dalam sembahyang. O puang kapenong bandi lan surga, puang ngangkat tuanki, siap puang naruka mateki. Tontonkan umpasan dek katuanki lumati olomi. Angki tontong umpuli umpakalakti ya tiona sama madatumi. Mula kakilan agan kama susah. O puang tang tore komi umbenkan tu kama totoran nulo may kalemi. Tu umpama totokkan lan mintu agan katuan. Tu kitingayo dote kuli inapadam nyate. Tang tore komi o puang lontong umpasakitan, umpakatanakan,
lan agan tukitingayo lan tewat tutotemo kamasusan kamapakiran luan woy mata belan na agan na kamatian pasak kini man na opuang tutontong la umpakanan na kan paapakatanan ni man na opuang tutontong la urondongkan angki matoto unting ayo yate allo yate anna matoto te may anak siya ampo anna matoto te minto siuno siya minto ra pumasusa unting ayo siya untari man to kumwa allo yate obuang lagi ni si sarak sangat tu inday yondo di pakaboro apa gitu kan si sola lang pungisu dan kaparantuan lagi ni si kamu sude dosro kamakaani kaboro mi obuang la ukuran mo karunoy yade may anak siya ampo kaboro mi obuang la pana ata isolana pana ata isolanasang kunti ngayo yate katuan tulan natin ngayo lang tiwat lagi pagulako kaya pantang sulay obuang la koto inang nasi misa-misay kamu obuang tontong la upakanan nai kamu obuang tontong la umpak kinalay kamu obuang yate na tontong la urondong nama adin solonasang obuang kunti ngayo yate na katuan situlo pak purayan siya pak pasakir yung kolong kaboro mi obuang tontong la umpa siya la masay solanasang masyuno na tontong si pakaboro tontong si angkaran umpa te katuan la napatul ako toronindo tae mulan alla ana la umpa kinalay la tontong si pakaboro apa kamu opon Yesu otoon na pa ang kaboro la umpori si sola kuasami na tontong unti ngayon te katuan si turo kuasa wido may kolomi pasat kemi obuang tontong lapayan lakote mintu rapo masusa mintu rapo lang te tongkonan niya te tontong kami obuang umpas yala masay sola nasang natingayo te katuan si pakaboro si angkaran lan mintu allo katuan na lamasan nang lama susah rapu lan te tongkonan niya te tontong si pakaboro nasangam di pudi siya di pakalapi puang tutumampaki lan suruga lan te waktu to temo opuang mangandokan lumati olomi ke kamu opuang tiyo na pada unanta mo kan te mintu taumi rapu siuno pak tondokan rampo si pakatana lang ti allo ya ti opuang pasakin ni kami minto taon mi tu rampo den no pak ya pantang sulit handa ko opuang lama alingka kan si turu kuasami angki pada rampo mana apa salama lako to inang ki solanasa mi tontong duka bang maadioren lan te inan ya te lan banua ya te lan tongkonan ya te umpasake solanasa unti ngayo ya tiyo nakatuan lagi patulako puang tato mampakilan surga sementara kan minomba lumati olomi opuang ya temi taum nitu si sonda si sule unang karan itu pak kamaya lang ti Allah ya pasaki solanasang si turu kuasami na ya te pak kamaya tu kipogokan lang te kami nomban la umpo masan ng penami opuang kipo mau pai kami taum ni na po mau pai keluarga rapu masusa lante inanya teh kadang mi opuang tu ladi ambo lante tarampak ka masusa meta ada kan opuang mi pake tiyo na taum mi makada-kada si turu kuasam mi na yate kadang mi opuang ala pada rampo lako kami mintu sola nasang la umpakanan na kan la untoy manda itiyo na katuan kapatonganan lan kuah Yesu ungkampay ya tiyo na kasayam mi opuang di gua ang kimanan na maapatongan saya lako kasayam mi maapinduan saya lako kami tambayan kilang may terima ya teh
Anaram podo kalau kau temai raku masusa anak si ampo. Raku temai bati to biung. La umpakanan na ila umpakananay o buwag. La unsapo ito yung naway matan na solanasang. La undampi ito yung na pinamapadi na solanasang. Bilang nakipatongan to kumuha kadan mi o buwag. Pedampi. Kadan mi o buwag aram. Kadan mi o buwag yung nala umpanundukan. La kolalan katonganan. Buang to tumampaki lang surga. Pasaki te tondoki, tondok toraya. Siya mintu te nalili Indonesia. Kamanarangan, kapaisanan. Siya kakinan ludiomay olomi o puang. Tontong lamendadi bagina te may tonga parentaki. Laung karang niya tiyo na pasanan. Tumipado palenteng ng solanasang. Laun tingayo kan iya tuyo na pilkada lante waktu laki patulako. Tunduy kan solanasang opuang. Iya te may ito usor nga mo kalena. Sadia la umpimpin niya te tondok ya te. Pasaki solanasang. Nalante persiapan pilkada. Lana pogaw kan bang opuang iya tuyo nalana porapaan na te tondok. Iya tutang situru na lalampa pora. Lami pemambelay diyo may kalena, siya diyo may tangnaan na solanasang. Deno pa na maalin kamelo yate sara yate opuang. Ana situro kwa sami kamu kalena opuang tiyo na laumpin. Tumi sangan na melo. Laung panundoy te tondok. Lante periode laki patulako opuang. Ta emang mi bela sala opuang. Umpogokan netiyo na simisa kara-kara. Ia moto kimeta ada to kumuabengkan. Ia tuyo na. La umpimpin ni tatondoki lakola lampak perayami puang tatungang pakilan suruga inang kamu opuang yeti na garon toon na papasake garon toon na paapakilala garon toon na paapakatana ada ikan opuang penamasalo andi ang kitang umpogaw iti na parentami ada ikan opuang penamasalo andi ang kisala ulolangan ni tekatuan tumiba kamasiang palako kami mintu kan solanasang. Mitunrikan opuang. Lante kami membantu kipogokan. Belang narampokan mati olo manak diibi. Lamsahan na po Yesu ya mo puang siya juru sa namaki. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan pujian penghiburan yang pertama dari Gereja Kibait Jemaat Paku Makale, yang kedua solo dari keluarga Burake, yang ketiga solo dari Jemaat Tombang, dan yang keempat solo dari keluarga Kalaulu. Secara berurutan disilahkan. Teng teng teng.
sangat ku rindukan. Ku ingin segera pergi ke sana. Yang ku tahu satu tempat yang terindah, tak mengenal kesusahan tangisan. Di sana ku hidup senang selama-lamanya. Ku menunggu Yesus panggilku pulang. Ada satu tempat yang selalu ku rindukan, langit biru dan cerah, taufan hujan lenyaplah. Ada satu tempat yang sangat ku rindukan. Ku ingin segera pergi ke sana. Yang ku tahu satu tempat yang terindah, tak mengenal kesusahan tangisan. Di sana ku hidup senang selama-lamanya. Ku menunggu Yesus panggilku pulang. Yang ku tahu satu tempat yang terindah, tak mengenal kesusahan tangisan. Di sana ku hidup senang selama-lamanya. Ku menunggu Yesus panggilku pulang. Solo ini. Dari Surabaya. Wah. Solo ini tuh. Solo itu dari Bandung. Solo. Oh, dari Lyon ini bukan dari Solo. Maksudnya Mas Solo dia sendiri. Contoh yang Mas Solo. Gimana kan? Bisa duduk sini, Pak. Ya, terima kasih. Ini lagu sangat viral sekali. Tapi arti dan maknanya kedibatuanan itu nganilan katuanta mebalako lalan keselamaran. Yang moto yan na refrain daw ki tamenan ni nasang tabatuanan itu katuanta. Sabayan na din susi mote tanta kulo mote mo din bisa menan itu. Ya, refrainnya nanti kita akan menyanyi bersama-sama. Hidup adalah kesempatan. Dewi Palu, terima kasih bosku. Oke, salamat.
berkat. Kita menyanyi semua. Oh Tuhan, akanlah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pertanyaannya, sudahkah kita melayani Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat selagi masih ada kita jalan ini? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Tuhan yang dimuliakan, terima kasih. Solo dari Jemaat Tombak. Semangat tu kesempatan ni pada ni lagu kami tu batini puri pun tua bayate Pak Pudian ko jarakan lah silolong sa bisa miki matua apa intin nalan semua namun yang tambah susah lagi kegelanti kesenangan nah tonto tu puang tapadolo langkah tuanta. Dan yang boleh tahu aku semangat kesempatan di babin laku kami. Ino pa ane te Pak Pudian menjadi berkat laku kita, siambadu ka apa katana laku keluar. Bersemangat. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil,
ikut Dia, ikutlah aku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Yesuslah penghantar saya, Yesuslah penghantar saya, Yesuslah penghantar saya, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dianugerahkannya Yesus, dianugerahkannya Yesus, dianugerahkannya Yesus, ikut Tuhanku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya ikut Yesus Tuhanku. Bisa po pa basta turay siyati. Kita tutuota lantelino mandasa susi bangriramu dioto angin bara susi bangri bunga mentadi keratale nilutuhan ia malayu ke makarit nikatuku lali numandasa tengka alanata surya kuburkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Solo dari keluarga Kelaulu. Dari dalam. Masuk di dalam, Ki. Silakan. Di dalam, Kak. Di
Oh pasti banyak ini. Arahkan ke sini supaya bagus. Sini saja. Gimana kan? Pak, di situ saja bagus nah. Di situ saja langsung bagus ya sama peti. Dari sana. Oh. Udah ikut. Oh? Bagaimana kan? Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita dihiburkan dan Tuhan dimuliakan lewat setiap pujian penghiburan yang boleh kita dengarkan bersama pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penghiburan bagi kita pada siang hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alexander Pandi Barana. Namun sebelumnya kita menyanyi dari kidung pujian yang mengatakan, Kau berfirman. Bagi Bapak Ibu yang memungkinkan berdiri, disilahkan berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Meskipun melewati gunung yang tinggi dan lembah yang curam. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sebutkanku, Kau bersabda
Yesus ku percaya padamu. Kita ulangi pujian kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Marilah kita berdoa. Kami sungguh meyakini ya Tuhan, bahwa hidup kami ini sangat terbatas, lemah dan rapuh. Tuhan tidak menyertai kami. Dan kami tahu juga bahwa hanya kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun kami supaya kami kuat menjalani hidup di segala kondisi apapun yang kami alami, termasuk ketika kami ada dalam suasana duka cita seperti ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, bukalah hati, pikiran dan perasaan kami. Buatlah kami tertuju pada firman-Mu hari ini. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami benar-benar menikmatinya untuk menjadi bekal dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Berbicara mengasihi-Mu, siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini, di tengah-tengah ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah orang tua kita, kembali firman Tuhan akan diperdengarkan bagi kita semua yang akan menguatkan kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes pasal 11 ayat 25-26, Yohanes pasal 14 ayat 6, Matius pasal 11 ayat 28. Yohanes pasal 11 ayat 25-26, Yohanes pasal 14 ayat 6, Matius pasal 11 ayat 28. Mari kita perhatikan Alkitab atau HP kita yang berisi Alkitab dan mengikutinya kita membacanya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari 3 bagian firman Tuhan ini, umat Tuhan Kusyukur Sonanasa, kita akan belajar di bawah satu topik, yaitu mengenal kebutuhan utama kita.
mengenal kebutuhan utama manusia. Waktu saya masih sekolah SMP kalau tidak salah itu sudah kita belajar, atau mungkin kelas 5 SD ke atas. Yang jelas pernah kita belajar di sekolah tentang kebutuhan kita. Ya. Dulu ada 2 kebutuhan, sekarang kalau tidak salah sudah 3 ya. Ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan ada lagi tambahan namanya kebutuhan tersier. Ya, saya kira kita sering mendengar istilah ini. Ya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus ada, tidak boleh tidak. Yang biasa kita sebut sandal, pangan, dan papan. Ya. Pakaian yang layak untuk menutupi tubuh kita ini. Ya, kusana tak mau tahu lama pakaian le. Ya, tak dulu ada di sana apa kok kio le. Ya, mungkin tak juga dari itu di tiro itu apa tadi kita tak menjadi tiro tonton pagi, atau mungkin dia pernah di tiro ya. Ya, iya. Kita semua butuh pakaian. Siapa sih yang tidak mau berpakaian? Kita butuh makanan, minuman setiap hari. Ya, saya kira bahwa kita tidak bisa kuat sampai hari ini kalau tidak makan dan tidak minum. Kita butuh tinggal. Semua orang merindukan dan betul-betul menuntut supaya ini semua ada dalam hidupnya. Makanya disebut harus ada. Ada namanya kebutuhan sekunder, kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer, ya, yang tidak harus ada sekalipun memang dibutuhkan, ya. Pelengkap. Koyan na lu banua to bayam bisa nga mesin cuci to may siya kulkas. Ya to yung yang penting din pakaian ya dikucek meraya to kena sasa ikena. Tapi untuk memudahkan kau jalan di itu bisa mesin cuci na putak kalena. Ya. Dan ni teme berkat Tuhan to jaliomi kulkas di kuat daripada di karni bang, jadi ni teme berkat Tuhan. Di Patama freezer namu isian na bulan dalam. Bisa berikan deh. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan gaya hidup. Ya. Ini juga tidak terlalu harus ada, tapi memang pada umumnya orang butuh. Ya, mobil mewah, emas, liburan ke Bali, liburan ke luar negeri. Kebutuhan yete, maaf, Buddha tahu natua. Kebutuhan yete. Karena sebenarnya tak epat talapalambi belana mungkin galteranutan atau mungkin keadaan apapun membuat kita sebenarnya belum bisa memenuhi kebutuhan tersier ini, tapi dipaksakan, ya, mengindam miki boleh to di sana apa tuh mai, ya, pinjaman online dan lain sebagainya. Nakua 2 juta ya, sisi ini geribungan ona tiba-tiba mah 2 juta na di indah no nakasera mau 10 juta di nake ya laku lah dibayar na tumang miki. Akhirnya kebutuhan primer harus pergi. Ya dia mau tahu khusus itu. Gara-gara lemure kenal di oto mangindan nata na bisa pura na bayar cicilan na terpaksa ditagi sule ko banuan namanya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di seputar ketika kita hidup. Saya ulang lagi. Apakah itu kebutuhan primer, apakah itu kebutuhan sekunder, apakah kebutuhan berhubungan dengan gaya hidup kita, ini akan ditinggalkan kebutuhan-kebutuhan ini kalau kita mati. Kenapa tante? Itulah sebabnya ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita datang ke dalam dunia ini dalam keadaan telanjang, kita pun kembali dalam keadaan demikian. Artinya
Apa yang menjadi kebutuhan kita yang sering kita sebut sebagai kebutuhan utama, kebutuhan sekunder, tersier itu, semuanya itu akan tinggal. Makan ada yang tidak boleh dimakan. Itu artinya bahwa segala kebutuhan sehubungan dengan makanan dan keperluannya ada. Bahkan kehidupan pun dijamin, yaitu kekekalan. Mereka tidak akan mati. Tetapi ketika dikatakan bahwa manusia itu melanggar perintah Allah, di mana dia harusnya tidak boleh memakan buah pohon yang dilarang itu, tapi dilanggar, dimakannya lah buah itu. Dalam diri manusia itu hilang, sehingga kita disebut seteru Allah atau menjadi musuh Allah. Kehidupan kekekalan itu hilang, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. Awalnya tidak ada itu kematian. Tapi karena dosa, maka semua orang yang lahir di dunia ini akan mati. Orang tua kita yang dipanggil Tuhan minggu lalu masih ada di tengah-tengah kita. Kita lihat petinya. Coba kita arahkan pandangan kita ke sana semua dan katakan dalam hati, suatu saat nanti aku akan mengalami hal ini. Mungkin hari ini kita yang akan menggotongnya ke tempat peristirahatan. Tapi ada waktunya nanti kita yang akan digotong. Inilah yang sering kadang-kadang ketika kita menjalani hidup ini, kadang-kadang kita tidak terlalu menyadarinya. Sehingga kadang-kadang kita tidak terlalu takut akan menjalani hidup ini. Karena melapuk pikir, sehat pikir. Tapi ada waktunya kita akan menghadapinya. Karena kebutuhan kekekalan itu hilang dari hidup kita. Tapi puji syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa ketika manusia itu telah kehilangan kebutuhan itu, maka manusia itu mencari cara supaya dia masih bisa menghubungi atau berhubungan dengan Allah. Maka muncullah yang disebut dengan keyakinan-keyakinan dan agama-agama. Berbagai cara dilakukan manusia untuk bisa sampai kembali kepada Allah, untuk merajut hubungan kembali dengan Allah. Dengan berbagai cara. Kalau kita ingat, ada satu peristiwa dalam Alkitab namanya peristiwa Menara Babel. Bahwa menara itu dibangun dengan satu tujuan supaya bisa sampai ke langit. Tapi ternyata usaha itu juga gagal. Itu adalah usaha paling megah di dunia. Tapi tidak juga berhasil. Akhirnya manusia berusaha dengan cara yang lain, yaitu bagaimana supaya dia bisa menghubungi Tuhan, menyembah kepada ciptaan Tuhan. Ya. Adalah keyakinan suku. Bagaimana supaya bisa berhubungan dengan Tuhan, menyembah kepada batu, menyembah kepada kayu. Itu usaha manusia. Tapi ternyata juga tidak berhasil. Ada juga yang menganggap bahwa supaya kita berkenan kepada Allah, maka kita harus berbuat sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan kebaikan, berbicara sopan. Ketika kita memiliki sesuatu, kita bagi-bagikan kepada orang lain. Kita suka menolong, tidak suka gosip dan lain-lain. Supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Itu juga usaha manusia. Tapi ternyata perbuatan baik itu juga tidak pernah membawa kita menemukan kebutuhan kekekalan itu, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menemukannya di dalam Tuhan melalui perbuatan baik kita. Karena itu usaha kita.
berarti tidak ada cara yang lain yang bisa membuat kita menemukan kembali kebutuhan utama itu supaya kita bisa hidup kekal. Tidak ada yang lain dari usaha manusia.